video kali ini kita akan mengulas sebuah film yang berjudul Tanpa berbasa-basi lagi, yuk langsung saja kita gaskan. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang pemuda yang bernama Matthew yang merupakan mahasiswa tingkat akhir, dan di kala itu Matthew terlihat bangun kesiangan sehingga ia pun nampak terburu-buru untuk berangkat kuliah. Di sela-sela keterlambatannya, Matthew melihat sepasang suami istri yang bernama Drake dan juga Pinay yang baru saja pindahan ke sana dan diceritakan akan menjadi tetangga barunya nanti. Lalu scene berlanjut memperlihatkan Matthew yang telah tiba di kelasnya. Di sana temannya yang bernama Maddie mengajak Matthew untuk ikut kompetisi band di kampusnya. Untuk mendapatkan inspirasi bermusik, sepulang kuliah Matthew beserta teman-temannya lalu mengunjungi sebuah bar dengan menonton band-band di sana. Dan secara tidak sengaja Matthew pun berkenalan dengan seorang wanita yang bernama Helen. Terlihat Helen sangat menyukai Matthew sejak awal bertemu, akan tetapi Matthew sama sekali tidak memperdulikannya. Setiba di kosan, ibunda Matthew yang berada di kampung lalu menelponnya agar tidak keluyuran malam-malam karena ibunya begitu sangat khawatir. Dikarenakan saat itu pihak kepolisian sedang gencar-gencarnya melakukan operasi pemberantasan narkoboy. Siapapun yang keluar di atas jam 10 malam akan ditangkap maupun didor oleh Petrus tanpa melalui persidangan. Setelah selesai teleponan dengan ibundanya, Matthew pun tak sengaja mendengar percakapan yang ada di luar kosannya. Ternyata yang mengobrol di luar ialah Drake yang saat itu sedang berpamitan dengan Pinay untuk bekerja. Drake ini bekerja sebagai intel dari pihak kepolisian, di mana saat ini ia sedang menyamar menjadi pengawal di salah satu bandar narkoboy untuk mencari informasi, data-data bukti yang kuat serta menangkap bandar tersebut. Kemudian di esok harinya terlihat Pinay datang ke warung untuk memperkenalkan diri kepada tetangga, sembari menanyakan toko elektronik terdekat dikarenakan charger laptopnya sedang rusak. Kebetulan Matthew yang ada di sana lalu menolong Pinay dengan meminjamkan casan laptopnya yang saat ini belum ia butuhkan. Setelah Matthew meminjamkan chargernya kepada Pinay, mereka pun lantas berkenalan, di mana terlihat Matthew begitu terbunga-bunga dengan tetangga barunya tersebut. Hingga pada suatu malam ketika Matthew baru pulang kuliah, ia tanpa sengaja melihat Pinay sedang melakukan live streaming di OnlyFans melalui lubang kecil yang ada di lantai atas kontrakannya. Bahkan ketika Pinay dan Drake sedang cangkul-mencangkul, Matthew ternyata sering melihatnya. Tentunya hal itu makin membuat Matthew semakin terobsesi dengan Pinay. Hingga tibalah pada suatu hari di mana Pinay ternyata sadar jika Matthew sedang melihat dirinya. Bukannya marah, Pinay justru senang dan makin bersemangat. Semenjak kejadian itu, persahabatan mereka pun semakin akrab, di mana Pinay mewanti-wanti Matthew agar lekas pulang kuliah jika telah selesai, dikarenakan sudah banyak warga yang meninggoy di dor Petrus di sekitaran mereka dengan alasan operasi narkoboy. Keesokan harinya, Matthew yang sedang bersantai di bar malam saat itu, ia kembali didatangi oleh Helen dan langsung memberikan nomor teleponnya serta terang-terangan menyatakan ketertarikannya pada Matthew. Singkat cerita, sepulang Matthew dari bar disertai hujan yang sangat deras, Matthew yang menyadari jika Pinay sedang sendirian langsung mendatanginya secara diam-diam. Pinay yang menyadari jika Matthew datang ke sana kemudian berpura-pura tidur agar Matthew tidak grogi mencangkul ladang persawahannya. Setelah Matthew menuntaskan pekerjaannya, ia pun bergegas untuk keluar, namun Pinay yang sedari tadi hanya berpura-pura tidur langsung saja menahan Matthew untuk mengajaknya mengobrol. Matthew yang ketakutan karena ketahuan membabat hutan Pinay secara ilegal lantas meminta maaf kepada Pinay atas segala perbuatannya. Tapi di sana Pinay ternyata tidak keberatan atas pekerjaan Matthew tersebut, dan justru Pinay bersedia open house kapanpun selama Matthew menginginkannya. Esok harinya sepulang kuliah, Helen yang begitu menyukai Matthew secara diam-diam sudah berada di kosannya.
dan langsung membuka garasinya untuk adu mekanik bersama-sama. Pina yang tahu jika ada seseorang di tempatnya Matthew lalu menceng-cenginya. Namun Matthew menjawab jika itu cuma temannya yang menumpang singgah sementara. Pinay sambil tersenyum lalu mengatakan jika ia tahu mereka baru saja habis adu mekanik, karena suara itu terdengar hingga ke tempatnya. Matthew yang salting dan sangat malu lantas pergi meninggalkan Pinay. Sesaat Matthew berada di kamarnya, Pinay menelpon Matthew dan kembali menceng-cenginya. Saat itu jika benar tidak ada orang di tempatnya, Pinay akan memberikannya hadiah dengan menyuruh Matthew untuk datang ke kontrakannya. Matthew yang saat itu takut ketahuan Helen lantas menolak tantangan dari Pinay. Namun karena terus diceng-cengi, Matthew pun bernego dan memintanya melalui lubang pembatas kayu di lantai kamar mereka. Tak disangka beberapa saat kemudian Drake pun pulang dan mengejutkan Pinay hingga membuatnya terjatuh. Drake yang mengira jika Pinay ada main serong dengan tetangganya lalu keluar dan mencari orang tersebut. Untungnya Pinay langsung keluar dan mengatakan jika Drake salah mendengar ucapannya, yang dimana ia terjatuh dikarenakan mendengar musik DJ ketika memasang bola lampu di atas kamar. Mendengar hal itu, Drake pun kini merasa sangat tenang dan ia pun lantas meminta maaf kepada si Pinay. Malam harinya ketika Matthew dan teman-temannya bersiap untuk kompetisi band, namun saat itu juga mereka mendapatkan informasi jika salah satu personil gitaris band mereka didor oleh pihak kepolisian dan meninggal di tempat karena dituduh menggunakan narkoboy. Hal itu pun membuat Matthew dan teman-temannya terkejut dan urung mengikuti kompetisi band di kampusnya. Lalu di tempat yang berbeda, Drake yang baru datang ke tempat bosnya telah ditunggu oleh dua orang. Ia langsung disemes akibat bosnya kini sudah tahu jika Drake selama ini merupakan intel dari pihak kepolisian. Sementara di tempat yang berbeda, Pinay yang nampak khawatir karena Drake tak kunjung juga pulang. Kesempatan itu dimanfaatkan oleh Matthew untuk mengajaknya cangkul-mencangkul. Pinay yang tak mau terus dibujuk oleh Matthew hingga ia datang tanpa diundang ke tempatnya si Pinay. Pinay yang kaget sontak langsung mengusir Matthew. Ia takut jika sewaktu-waktu Drake datang dan mengetahui hal itu, mereka akan dimeninggoikan saat itu juga. Namun Matthew yang sudah kepalang tanggung langsung saja mencangkul ladang persawahan milik Pinay. Di saat mereka sedang sibuk menanam padi, di satu sisi ternyata Drake berhasil kabur dan menyelamatkan diri dari penyemesan tersebut. Drake bersusah payah pulang ke rumahnya dengan keadaan luka parah di mana-mana. Sesampai di kontrakannya, ia pun memanggil Pinay berkali-kali, namun tak ada jawaban sama sekali. Hingga Drake masuk ke kamar dan ia pun dikejutkan dengan melihat pemandangan yang tepat berada di depannya. Drake pun emosi disertai panik dengan mendor-dor random ke arah dinding kamarnya hingga semuanya kini kalang kabut hancur berantakan. Dan film ini pun selesai.